Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang distraction, yaitu menyalahkan orang lain. Maksudnya gimana? Yuk kita bahas yuk. Jadi, biasanya a double take may be necessary with a person who uses this language. They are unskilled at learning how to deal with confrontation. So, to avoid accountability, they are known to take the attention of themselves and turn it on to others. Okay. It might be that they use these excuses to protect their reputation, to avoid the consequences, or simply because they don't want to change their habits and behavior. With distraction, the language can sound like it's not my fault. It was out of my control. So and so made me do it. Jadi kalimat-kalimat yang biasanya dengan orang-orang dengan bahasa berantem distraction ini lebih kayak mereka nggak mahir dalam ngadu pendapat. Mereka nggak mahir dalam berantem beneran. Mereka nggak jago buat ngambil tanggung jawab. Mereka nggak terbiasa buat buat bener-bener owning their mistake and state gimana cara nebusnya. Mungkin karena untuk ngelindungin reputasi mungkin, atau ngehindarin dari konsekuensinya, atau karena memang mereka nggak mau aja buat ngubah perilaku sama kebiasaannya. Jadi pada akhirnya mereka melemparkan kesalahannya ke orang lain atau ke sesuatu yang lain. Misalnya, kamu sih gara-gara kamu telat di ngejemput aku, jadi aku juga kan sering banget marah sama kamu gara-gara kamu telat. Padahal, at some point yang bikin telat adalah dianya sendiri. Entah itu dianya baru ngasih tahu telat di momen ketika udah dateng, atau misalnya kayak si yang ngejemput ini udah siap dari setengah jam yang lalu, terus dianya bilang, ya udah deh, ntar dulu ya aku belum siap, ntar dulu ya aku belum siap. Yang pada akhirnya proses semua ketelatannya tuh terakumulasi dan disalahkan ke yang ngejemput misalnya gitu. Atau kayak gara-gara kamu sih kerjaan aku nggak kelar gitu loh. Padahal kan kamu bisa ini itu gitu. Padahal di sisi lain memang basically dianya yang nggak capable buat ngerjain itu. Jadi ngelimpahin semuanya ke kamu, dan ketika kamu nggak bisa, dia ngerasa aman karena ada orang lain yang bisa disalahin. Padahal dia sendiri nggak bisa ngerjain itu. Ini cuman contoh-contoh yang apa namanya, tebakan-tebakan liar aja ya. Karena memang sebenarnya banyak kok kasus-kasus yang kerjaannya nyalahin. Atau misalnya waktu kecil kita pernah kesandung gitu kan, jeder kesandung, kaki kita berdarah karena kuku kita panjang. Tuh kan, gara-gara batu ini nih, jadi aja kuku kamu berdarah. Nah, itu udah bibit-bibit distraction. Jadi menyalahkan, bukan salah kamu karena kaki kamu berdarah, tapi ada batu di sini gitu loh. Jadi batunya yang bersalah, bukan kamunya yang bersalah. Nah, hal itu tuh bakal terbawa dan terbiasa sampai pada akhirnya ketika dewasa bikin kamu nganggap bahwa ya yang salah bukan gue, yang salah orang lain. Nih pisaunya ketajaman nih, makanya tangan gue sampai berdarah. Lu sih udah gue bilangin juga kan, itu udah di luar tanggung jawab gue ya. Padahal posisinya dia adalah penanggung jawab untuk kegiatan itu. Lu yang full tanggung jawab. Jadi jatuhnya lebih kayak karena mampuannya dia untuk menghadapi situasi stres dan mungkin menghindari tanggung jawab atau apapun, yang bikin dia pada akhirnya pengen ngelepasin semua tanggung jawabnya ke orang lain. Jadi poin utamanya adalah kayak tujuannya nyalahin orang lain, or bukan nyalahin. Lebih tepatnya mungkin gue bisa bilang mindahin
rasa bersalah ke orang lain. Oke. Tujuan dari distraction tuh kayak gini. Nah, cara untuk hadapinnya, biasanya yang kayak gini, kita harus tegas. Tegas dan berani. Berani buat bantah. Gitu. Misalnya yang antar jemput tadi, ya kamunya sih gara-gara kamu aku telat jemput aku, jadi aku kan telat ke kantor. Jadi kan aku gini, jadi kan aku gitu, jadi kan aku gini gitu gini gitu gini gitu. Yang akhirnya aku di kantor tuh dimarahin terus gara-gara telat. Kamunya sih yang salah, yang jemputnya telat mulu. Padahal bukan sepenuhnya salah si yang jemput gitu. Si yang jemputnya mungkin bisa bilang kayak gini. Ini distraction ya. Distraction dan ini response. Kamu salah kamu karena telat jemput misalnya. Jadi aku dimarahin. Nah, kalau misalnya kamu sebagai subjek, or mungkin kita gantinya di sini paraphrase aja ya. Paraphrase or respond. Gitu. Paraphrase artinya ngubah kalimatnya ke yang lain. Nah, kalau misalnya di sini subjek dengan cara ngambek distraction, dan di sini objek dengan cara ngambek distraction. Oke? Nah, salah kamu karena telat jemput, jadi aku dimarahin. Ini adalah gaya bahasa distraction. It's not my fault. Bukan salah aku. Yang jelas ini salahnya salah kamu gitu. Nah, untuk nge-rephrase-nya, aku lebih saranin bukan ke perilakunya. Ini kan perilaku nih, tapi lebih ke consequences-nya. Jadi misalnya gimana? Misalnya gini, karena kamu telat jemput, aku jadi sering dimarahin di kantor. Bisa nggak jemputnya lebih awal? Jemputnya lebih awal, dan aku siap-siap lebih awal juga. Nah, untuk yang subjek, bisa bilangnya kayak gini. Karena kamu telat jemput, aku jadi sering dimarahin di kantor. Bisa nggak jemputnya lebih awal dan aku siap-siapnya lebih awal juga? Jadi kita lakuin hal yang sama, yang equal, biar aku nggak telat datang ke kantor. Atau kalau kamu emang nggak bisa datang jam segitu, nggak apa-apa, kasih tahu aku. Karena aku bakal berangkat sendirian aja. Gitu. Kebayang nggak sampai sini? Dan untuk kalimat objek yang distraction, eh pertama biasanya perlu owning mistake dulu gitu loh. Oke, sorry aku telat. Sorry kalau jemputnya kesiangan. Kesiangan. Kamu bisa bangun lebih awal nggak? Dan aku jemput lebih awal. Jadi kita nggak telat lagi. Atau aku bakal ngasih tahu kamu sehari sebelumnya, besok
mau dijemput jam berapa dan segala macam. Konfirmasi dulu. Kalau aku nggak bisa, aku bakal bilang nggak bisa. Karena aku nggak bisa selalu terus-terusan jemput kamu kapanpun kamu perlukan. Aku juga punya kesibukan sendiri gitu. Itu juga bisa. Jadi intinya owning mistake, sebutin solusinya apa. Jadi dia bakal terbungkam sendiri ketika memang proses untuk ruang menyalahkannya nggak ada dan solusi untuk penyelesaiannya udah ada di situ gitu loh. Oke, kebayang nggak? Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.